Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tampaknya akan menjadi laga yang penuh gairah dan atmosfer luar biasa. Hal ini terbukti dengan ludasnya puluhan ribu tiket dalam waktu singkat, yang langsung membuat fans Bahrain terkejut dengan antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia. Bahrain memang memiliki basis penggemar sepak bola yang cukup loyal, namun mereka jarang melihat antusiasme sebesar ini dalam pertandingan yang melibatkan tim mereka. Banyak di antara mereka yang tidak menyangka bahwa laga melawan Indonesia akan menarik begitu banyak perhatian, bahkan hingga menyebabkan lonjakan permintaan tiket yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, salah satu faktor utama di balik cepatnya penjualan tiket ini adalah fanatisme supporter Indonesia yang sudah terkenal di kancah sepak bola internasional. Timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan luar biasa dari para pendukungnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam berbagai turnamen sebelumnya, supporter Indonesia selalu hadir dalam jumlah besar, menciptakan atmosfer yang mendebarkan di stadion. Beberapa fans Bahrain yang tidak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola Asia Tenggara mungkin baru menyadari betapa besarnya dukungan yang dimiliki timnas Indonesia. Mereka terkejut dengan loyalitas supporter Indonesia yang bahkan rela berburu tiket dengan cepat agar bisa menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga secara langsung. Ini luar biasa. Kami tidak menyangka pertandingan melawan Bahrain akan menarik perhatian sebesar ini. Biasanya hanya laga melawan tim-tim besar yang bisa membuat tiket habis dalam sekejap, ujar salah satu fans Bahrain di forum diskusi sepak bola. Fenomena ini tentu saja menjadi sorotan bagi tim nasional Bahrain sendiri. Mereka mungkin tidak terbiasa bermain di hadapan puluhan ribu supporter lawan yang begitu militan. Keadaan ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain Bahrain yang harus menghadapi atmosfer penuh tekanan dari tribun stadion yang kemungkinan besar akan didominasi oleh supporter Indonesia. Sejumlah media olahraga di Bahrain mulai menyoroti hal ini, mengingat bahwa dukungan masif dari supporter bisa menjadi faktor yang memengaruhi jalannya pertandingan. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar dari dukungan penuh supporter mereka yang dapat memberikan dorongan mental bagi para pemain di lapangan. Melihat antusiasme luar biasa dari pendukung Indonesia, beberapa fans Bahrain pun mulai menggalang dukungan agar supporter mereka juga bisa hadir dalam jumlah besar. Mereka menyadari bahwa jika ingin memberikan dukungan maksimal kepada tim nasional mereka harus berupaya mengimbangi atmosfer yang akan diciptakan oleh supporter Indonesia. Namun tantangannya adalah basis supporter Bahrain yang tidak sebesar dan sefanatik Indonesia. Cepatnya tiket pertandingan Indonesia versus Bahrain terjual dalam jumlah besar menjadi bukti. Guys, tiket Indonesia versus Bahrain udah sold out. Waduh, ini cepat benar sold outnya. Apakah karena lawannya adalah Bahrain? Padahal ya, harga tiket termurahnya itu adalah 300.000 guys. Dan harga tiket termahalnya adalah 1.750.000. Widih, yang termurah aja 300.000 ya. Tapi udah sold out. Widih, ini benar-benar antusias dari fans timnas Indonesia. Ingin menyaksikan Bahrain diobok-obok di GBK itu sangat tinggi guys. Dan inilah harga list lengkap dari harga tiket timnas Indonesia melawan Bahrain besok. Jadi gimana nih hasil war tiket kalian untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain besok? Apakah dapat atau gagal? Karena fakta mengatakan bahwasanya war tiket timnas Indonesia jauh lebih menarik daripada war tiket mudik Maret 2025. Tapi pasti guys, yang namanya war itu pasti ada yang dapat, pasti ada yang tidak dapat. Ya, meskipun pertandingan ini akan digelar mendekati hari Lebaran Idul Fitri, tapi ternyata tidak menurunkan antusias fans timnas Indonesia untuk menonton langsung di GBK. So, jadi kalian dapat nggak nih tiket war timnas Indonesia melawan Bahrain? Coba yang dapat tiketnya ataupun yang gagal dapat tiketnya, tulis di kolom komentar. Guys, timnas Indonesia akan finish di peringkat kedua dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Yaps, inilah klasemen akhir grup C besok, di mana timnas Indonesia akan finish di peringkat kedua dengan mengoleksi 15 poin. Dan di peringkat satunya adalah Jepang. Ya, keadaan ini sangat mungkin terjadi jika timnas Indonesia bisa meraih 3 poin di kandang Australia besok. Karena semua keadaan kini menguntungkan di pihak timnas Indonesia. Salah satunya adalah kondisi Australia yang tidak baik-baik saja guys. Tercatat ada 10 pemain inti dan cadangan dari timnas Australia yang mengalami cedera hingga saat ini. Nah, sedangkan di pihak timnas Indonesia, alhamdulillah sampai saat ini
para pemain andalan timnas Indonesia kita tidak ada yang cedera satupun guys. Apalagi jika proses naturalisasi dari Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero itu rampung sebelum timnas Indonesia melawan Australia, kemungkinan besar 3 amunisi baru timnas Indonesia ini pun akan melakukan debutnya saat ketemu Australia. So, jadi dengan kekuatan timnas Indonesia kita saat ini, kesimpulannya timnas Indonesia memiliki peluang yang sangat besar mengalahkan Australia di Sydney besok. Kalau menurut kalian gimana guys? Optimis nggak timnas Indonesia akan finish di peringkat kedua di klasemen akhir grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun aku ya untuk mendapatkan berita seputar timnas Indonesia lainnya. Thank you. Guys, dengan masuknya Patrick Kluivert Indonesia melawan Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025, formasi ini mungkin yang dipilih. Dengan menggunakan formasi 4-2-3-1, di antaranya beberapa pemain akan menjadi starter adalah Martin Pais, Kevin Dix, Jai Itzes, Miss Hilgers, Calvin Verdonk, Tom Hai, Ivar Jenner, Eliano Rangers, Rafael Strijk, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romeni. Gimana nih menurut kalian? Pernah dibantai Bahrain, media Curacao juga sebut Kluivert punya taktik yang buruk. Dalam perjalanannya sebagai pelatih tim nasional, Patrick Kluivert pernah menangani timnas Curacao. Di timnas Curacao itu Kluivert hanya sekali menang dari 6 laganya, sisanya 2 imbang dan 3 kalah. Bahkan salah satu kekalahannya berasal dari Bahrain. Lawan Bahrain, Curacao dibantai 4-0. Padahal Bahrain akan jadi lawan timnas Maret mendatang di GBK. Belum lagi media Curacao yang menyebut Kluivert sebagai pelatih mempunyai taktik yang buruk, dan itu membuat pemain Curacao kebingungan sendiri di lapangan. Tak hanya itu, di setiap pertandingannya disebutkan juga Kluivert selalu gonta-ganti formasi.